Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. 4 warga Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang meninggal dalam kecelakaan maut di PD Jaya pada Minggu 10 Oktober dikuburkan satu liang lahat di kawasan Pelukang, Kecamatan Sunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. 4 orang yang meninggal tersebut semuanya warga desa Derin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, yang merupakan satu keluarga. Korban meninggal merupakan pasangan suami istri dan 2 orang anaknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Sakdul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sakdul. Ya, halo Sakdul. Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi tragedi kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang ini? Ya, baik rekan Firda, dapat kami laporkan bahwa peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Banda Aceh Medan di kawasan Tringgading Pidijaya itu telah menyebabkan 4 warga Kabupaten Aceh Barat meninggal dunia, yang keempatnya merupakan satu keluarga. Yang menjadi salah satunya adalah Teku Haikal yang merupakan kepala keluarga, kemudian Syarifah, kemudian disusul oleh 2 anaknya, masing-masing Cut Najmah dan Teku Haikal yang merupakan anaknya. Kemudian dalam kecelakaan tersebut yang 3 orang meninggal di tempat dan 1 orang yang anak yang masih kecil yang berusia 4 tahun itu meninggal di rumah sakit, yang kemudian pada malam itu juga dibawa dengan ambulan ke kampung halamannya di Kabupaten Aceh Barat di Jalan Gajah Mada, Melabu, yang dikebumikan secara bersama dan diselakan bersama, yang dikuburkan di satu liang di Pelekung, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Demikian rekan Firda. Untuk kasus kecelakaan yang menimpa 4 orang ini, bagaimana bisa terjadi begitu dan di mana lokasi kejadiannya? Ya, saat korban kembali dari sebuah pesta di kawasan Langsa, itu tepatnya di kawasan Tringgading, Jalan Lintas Medan Banda Aceh, Kabupaten Pidijaya. Saat korban, menurut keterangan dari pihak kepolisian, saat korban mendahului sebuah kendaraan yang mengambil jalur kanan, tiba-tiba dihadang oleh sebuah truk besar, sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai oleh korban ini tidak bisa dielak lagi, sehingga menyebabkan kendaraan Avanza yang ditumpangi oleh korban langsung menabrak truk yang berada di sebelah kanan, sehingga dengan kondisi kendaraan yang luar biasa mengalami kerusakan, termasuk korban di dalamnya meninggal di tempat. Demikian rekan Firda. Sakdul, lantas bagaimana untuk suasana prosesi pemakaman keempat korban ini? Ya, sesampainya di rumah duka, ini secara bersamaan mereka juga dimandikan, lalu disalatkan secara bersamaan yang dijajarkan di depan jamaah, yang didahului oleh kepala keluarganya, yaitu Teku Muhammad Ekal, disusul oleh Ibu Syarifah, kemudian 2 anaknya lagi. Kemudian setelah disolatkan, mereka ini langsung dibawa ke Nagan Raya dengan menggunakan 4 unit ambulan untuk dikebumikan di Desa Pelekung, yang merupakan salah satu di antara mereka itu yang merupakan Syarifah ini adalah salah satu anak daripada cucunya seorang ulama di Kabupaten Nagan Raya, yang dikebumikan satu liang lahat, ya, 4 orang itu.
Demikian rekan Frida. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Said Hamzah, Sekretaris Desa Drin Rampak. Berikut liputannya untuk Anda. Ini dalam kecelakaan ini tabrakan atau kecelakaan tunggal ini, Pak? Menurut informasi dari boleh kita bilang dari HP atau YouTube, ini kecelakaan tabrakan di jalan Tringgading di sekitar Melabuh Banda Aceh, Medan. Ini keempatnya di mana dikebumikan? Dikebumikan di Kampung Pelekung, Nagaraya. Tempatnya di Nagaraya, Pelekung. Satu liang lahat direncanakan atau bagaimana? Yang direncanakan satu liang lahat. Satu liang lahat diatur dari orang tua, ayah, ibu, anak, dan anak. Ini beliau ke Langsa dalam rangka apa nih? Menurut informasi dalam rangka ada kenduri daripada keluarga Muhammad Aikal. Ini warga kita nih, Pak. Berapa lama? Muhammad Aikal kalau lama sudah lama di Melabuh dan sudah punya anak 3 orang. Kebetulan beliau berkeluarga dengan sepupu kami, anak daripada sepupu saya, Sarifah Munawarah. Kita beralih ke Kalimantan Barat, Saudara. Satu unit truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Sekadau, Sintang, kilometer 12, Desa Bokaks, Bumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat pada Minggu 10 Oktober 2021. Kasat Lantas Polres Sekadau, AKP Lailan Syukur mengatakan, kejadian bermula saat kendaraan L-Truk melaju dari arah Pontianak menuju Kabupaten Sintang. Kendaraan bernomor polisi KB 8618EC memiliki muatan ekspedisi yang dikendarai oleh Mariono, 43 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Marpina Wulandari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Marpina. Ya, halo rekan Firda. Marpina, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal kejadian tersebut bisa terjadi? Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Sekadau, AKP Lailan Syukur, mengatakan pada pagi hari dari arah berlawanan di saat kendaraan L-Truk yang dikendarai oleh Mariono itu melintas di lokasi kejadian. Nah, posisinya itu berada di tikungan. Nah, ketika melaju, terlihat sebuah motor dari arah yang berseberangan. Nah, karena kaget dengan kondisi kecepatan yang cukup kencang, maka Mariono ini membanting setir ke arah kiri dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Nah, begitu Firda. Apakah dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini adakah korban jiwa begitu? Nah, untungnya dalam kecelakaan tunggal ini pengemudi truk tidak mengalami kecelakaan sehingga tidak ada korban jiwa karena yang berada dalam mobil itu berdua dan satu orang itu hanya mengalami luka-luka. Begitu Firda. Lantas untuk total kerugian sendiri yang dialami oleh sopir begitu, ada berapa total kerugiannya, Marpina? Untuk kerugiannya ini diperkirakan mencapai 30 juta karena mengingat kondisi depan truk, kondisi bagian depan itu rusak parah dan beberapa barang yang dibawa dari dalam truk juga mengalami kerusakan. Nah, begitu Firda. Untuk medan jalan di lokasi kejadian sendiri ya, seperti apa? Apakah memang ini adalah penyebab begitu terjadinya kecelakaan tersebut atau seperti apa informasinya, Marpina? Nah, kondisi jalan ini memang merupakan tikungan tajam yang sangat sering terjadi kecelakaan. Nah, bagi para pengendara yang beberapa kali melintas mungkin terkadang terlena karena kondisi jalan yang mulus dan rata, tetapi tidak melihat bahwa di ujung jembatan tersebut di bawahnya ini terdapat sungai dan tikungannya itu memang cukup tajam, Firda. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Marpina Wulandari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Heldan Pramudawardana melalui Kanit Lantas Satlantas Polres Sukoharjo, Ibda Guntur Setiawan mengatakan kecelakaan terjadi di
Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo pada Sabtu 9 Oktober. Detik-detik kecelakaan maut tersebut terekam oleh kamera CCTV. Guntur mengatakan ada satu korban meninggal dunia sementara lainnya luka-luka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Halo Firda. Ya. Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut terjadi? Baik, terima kasih Firda terkait dengan kecelakaan yang ada di Jalan Ahmad Yani yang ada di Kartosuro pada malam hari sekitar pukul 10.30 dan memang pada hari itu, hari Sabtu kemarin dilakukannya evakuasi dari pihak kepolisian Satlantas Polresta Sukoharjo. Ibda Guntur Setiawan mengatakan bahwa kecelakaan melibatkan 3 sepeda motor. Dari ketiga sepeda motor ini ada satu kendaraan dari motor yang dikendarai oleh AP 16 tahun warga Sambi Boyolali yang menabrak motor ataupun sepeda motor yang ada di depannya, yaitu 2 motor, yaitu motor Honda Vario AD 2293 NZ dan juga Honda Supra AD 2418 EO. Dan dari keterangannya juga keseluruhan dari korban yang berjumlah 4, yaitu AP 16 tahun, JS 37 tahun, EN 36 tahun, dan HS 38 tahun langsung dibawa ke Rumah Sakit Yarsis Pabelan Sukoharjo pada jam itu dan dilarikan langsung ditangani oleh ke pihak medis. Firda. Apakah saat ini sudah ada olah TKP begitu yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lokasi kejadian, Fristin? Baik, setelah kejadian kecelakaan pada hari kemarin itu langsung dilakukannya olah TKP dari pihak kepolisian, dan dari Ibda Guntur mengatakan bahwa kejadian berawal saat JS dan NN berjalan dari arah barat ke utara di jalur kiri dan beriringan dengan EO, sedangkan A, yaitu yang berada di belakang pengendara, 2 pengendara ini ataupun 3 totalnya dari korban langsung ditabrak dari belakang. Dan dari kecelakaan itu ataupun diketahui bahwa AP mengendarai sepeda motor Satria tanpa plat ini dengan batas kecepatan yang sangat keras sehingga langsung menabrak dan mengakibatkan keseluruhnya langsung terkapar begitu, Firda. Apakah memang di jalur lokasi kejadian ini, apakah memang sering digunakan untuk sebagai jalur aksi balap liar, begitu Fristin? Baik, dari keterangannya dari Ibda Guntur juga mengatakan bahwa untuk di jalur di Ahmad Yani yang ada di Kartosuro Sukoharjo ini memang menjadi salah satu jalur favorit dari para anggota balap liar atau bisa disebut juga warga Kartosuro dengan sebutan herek ini sendiri. Dan memang dari pantauan di lapangan juga dan juga dari keterangan warga sekitar, yaitu Denny, mengatakan bahwa setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu di jam-jam rawan seperti jam 9 ke atas menjelang dini hari sekitar jam 2 sering terjadi adanya warga ataupun anak muda yang melakukan aksi balap liar dari start lampu merah menuju ke Jalan Ahmad Yani ini sendiri. Dan memang dari keterangannya juga banyak sekali warga yang merasa terganggu dengan kehadiran para anggota ini karena bisingnya knalpot juga membuat suasana malam di Kartosuro juga semakin bising. Begitu deh, Fida. Lantas saat ini, Fristin, bagaimana keadaan korban kecelakaan yang dikabarkan luka-luka ini? Baik, untuk keempat korban yaitu AP, JS, EN, dan SH langsung dilarikan ke Rumah Sakit Yarsis Kartosuro, dan memang setelah dilakukannya perawatan diketahui bahwa yaitu EN 36 tahun warga Mayang Sukoharjo dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukannya perawatan karena luka pada bagian kepala, tangan, dan juga kesadaran menurun, sehingga langsung setelah dinyatakannya meninggal dan diinformasikan kepada keluarga dan dilakukannya pemakaman pada hari kemarin sekitar pukul 11 siang. Dan dari pemakamannya itu juga dilakukan di Gentan Sukoharjo karena lokasi ataupun dari korban ini sendiri, EN, memang benar warga Mayang, namun sehari-hari sebelum kecelakaan ini berada di Gentan untuk
singgah ataupun bertidur di rumah budenya itu sendiri, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Pristinita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perempuan Parubaya ditemukan terbujur kaku, meninggal tepat di rumah kontrakannya di Jalan Sidomulyo RT 1, RW 2, Bukit Tiung, Kecamatan Karimun pada Sabtu 9 Oktober 2021. Korban bernama Sri Kawarni, asal Jawa Timur. Wanita Parubaya tersebut diketahui tinggal di rumah kontrakannya seorang diri karena suami dan anaknya tidak sedang berada di Karimun. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Batam. Ada Yeni Hartati yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Yeni. Ya, halo Firda. Yeni, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi korban ini sebelum hingga ditemukan meninggal dunia? Baik, itu bermula pada Sabtu malam ya, jam 9 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di mana bermula saat tetangga korban ini ingin mengantarkan makanan, namun korban tidak menyaut, tidak ada jawaban, dan kemudian tetangga korban mencoba untuk mengintai melalui jendela kamar korban dan terlihat korban sudah tergeletak di lantai tepat di kamarnya itu. Namun tetangganya itu mencoba untuk mencari bantuan dan dari RT hingga pihak berwajib. Nah, setelah ditemukan, setelah berhasil membuka pintu rumahnya itu sendiri,